Belasan calon jemaah haji lansia di Cimahi, Jawa Barat terancam gagal berangkat ke Tanah Suci lantaran kondisi kesehatan yang menurun. Selain itu, sebagian calon jemaah haji gagal melunasi pembayaran keberangkatan. Jelang keberangkatan Jemaah Haji 2025, ratusan calon jemaah haji asal kota Cimahi, Jawa Barat terus mempersiapkan diri dengan melaksanakan manasik haji. Mereka juga melatih fisik dan mental agar siap menjalani seluruh rangkaian ibadah. Namun sebagian calon jemaah haji lansia terancam gagal berangkat ke Tanah Suci karena kondisi fisik yang menurun. Selain itu, sejumlah calon jemaah belum melunasi biaya keberangkatan, di mana pemerintah telah menutup batas akhir waktu pelunasan pada Jumat kemarin. Lansia itu hanya sekitar 15 orang yang bisa melunasi, dikarenakan kondisi lansianya itu juga kita masih istilahnya. Usia lansia itu paling muda di Cimahi itu 84 tahun. Yang tercatat lansia dari pusat itu 84 tahun. Dari 31 itu paling berapa persen yang bisa istiqomah? Soalnya sekarang kan mau melunasi itu istiqomahnya nih. Kesehatan. Banyaknya sudah rentak lah, namanya usia udah 90. Rencananya para jemaah haji kota Cimahi akan diberangkatkan pada 10 Mei mendatang. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dalam kasus Bank Jabar Banten, KPK kembali menggeledah 2 rumah milik tersangka yang berlokasi di Jakarta Selatan dan Cirebon. Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita 3 kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 2. KPK menyita sejumlah kendaraan, total 26 kendaraan bermotor. Salah satunya kendaraan roda 2 motor gede Royal Enfield yang disita dari Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat. Moge ini disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau Rubasan KPK Cawang, Jakarta Timur. KPK mengaku masih terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang kerugiannya diperkirakan sebesar 222 miliar rupiah. Dan Cirebon. Pada penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap 4 jenis kendaraan dengan merek. Yang pertama adalah 1 unit Mitsubishi Pajero, 1 unit Toyota Innova Zenix Hybrid, 1 unit Toyota Avanza, dan 1 unit kendaraan roda 2 Yamaha NMAX. Kendaraan-kendaraan tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan perkara sebagaimana tersebut di atas. KPK menyampaikan bahwa terkait penanganan perkara tersebut, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap 26 kendaraan bermotor, di mana salah satu kendaraan yang turut serta disita, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui bersama, untuk kemarin sudah digeser dan dititipkan di Rubasan Cawang, Jakarta Timur, yaitu 1 unit kendaraan. Ya, jadi motor yang saat ini sudah berada di Rubasan Cawang itu tidak masuk di dalam LHKPN Saudara RK. Ya, jadi motor yang saat ini sudah berada di Rubasan Cawang itu tidak masuk di dalam LHKPN Saudara RK. Ya. Belum atau tidak masuk. Nah, jadi kalau ditanya ada atau tidak,
untuk LHKPN Saudara RK per pelaporan tahun 2023 itu tidak ada tercantum kendaraan yang saat ini sudah dititipkan di. Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara PDNS Kementerian Komunikasi dan Digital periode 2020-2024. Tim penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kembali melakukan penggeledahan dan penyitaan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2024. Penggeledahan dilakukan di beberapa tempat di Kabupaten Tangerang Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Di antaranya ialah PT STM BDX Data Center, kantor PT AL Gudang atau Warehouse PT AL, serta di rumah saksi yang diduga terkait dengan perkara. Dari penggeledahan ini, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan PDNS. Ada barang bukti elektronik yang disita guna penghitungan kerugian negara dan pembuktian di persidangan. Ini merupakan rangkaian penggeledahan lanjutan terhadap penggeledahan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, di mana penyidik memandang perlu untuk melakukan penggeledahan di 5 lokasi tersebut untuk kembali menambah barang bukti dan alat bukti supaya penyidikan ini semakin kuat. Sampai saat ini saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik itu sebanyak 70 orang saksi, dan penyidik masih terus melakukan pemeriksaan saksi tambahan. Di samping itu juga penyidik telah melakukan pemeriksaan beberapa orang ahli. Terkait dengan tersangka, penyidik belum menetapkan tersangka, tapi penyidik telah mengantongi beberapa nama sebagai calon tersangka. Tiba waktunya nanti penyidik akan menetapkan tersangka tersebut, calon tersangka tersebut menjadi tersangka, dan akan menyampaikannya kepada publik atau kepada masyarakat. Dalam waktu dekat, penyidik Kejari Jakarta Pusat akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Penetapan dilakukan setelah pemeriksaan saksi dan ahli tambahan serta analisa barang bukti sitaan selesai. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri masih akan melakukan kajian terlebih dahulu terkait usulan Solo menjadi daerah istimewa. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mulai merespon adanya usulan Solo menjadi daerah istimewa Surakarta, di mana pemerintah akan melakukan kajian dahulu kriteria atas usulan tersebut. Bahkan usulan ini juga sudah masuk di Komisi 2 DPR RI. Pembahasan Solo bersamaan dengan 42 usulan pembentukan provinsi hingga usulan 6 wilayah untuk dijadikan daerah istimewa. Sampai dengan bulan April ini izin kita mendapat banyak PR, ya tadi sudah sampai pimpinan, ya tadi ada 42 usulan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota, nah ada 6 yang daerah istimewa, meminta daerah istimewa, dan juga ada 5 meminta daerah khusus. Tentu izin sekali lagi, ini adalah PR kita bersama karena undang-undang mengamanatkan agar pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah-langkah evaluasi ke depan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima mengatakan, semua harus dipertimbangkan dengan matang dan berlandaskan undang-undang. Akan tetapi, ia menilai jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan dengan daerah-daerah lain. Seperti Solo yang minta pemekaran dari Jawa Tengah dan mengusulkan diri menjadi daerah istimewa Surakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, lalu seperti apa tanggapan masyarakat Solo terkait usulan Solo menjadi daerah istimewa? Berikut liputannya. Seperti apa memang saya belum paham, tapi ya tetap harapannya seandainya jadi istimewa ya bisa membawa perubahan untuk warganya menjadi lebih baik dan menguntungkan ke para pengusaha. Kalau saya pribadi, insya Allah setuju sih, setuju banget. Karena kesempatan ini mengingat kalau di Jogja ada keraton Jogja, di Solo ada 2 keraton.
Mangkunegaran dan Kasunanan. Otonomi daerah amat sangat dibutuhkan. Apapun itu baik di struktural organisasi, di struktural birokrasi pun saya rasa itu tetap sangat diperlukan. Ya kalau itu lebih baik juga mendukung. Semoga Solo lebih maju. Jadi masyarakatnya juga berkembang.